Izin Pak Al, Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kultum badal, harusnya ada Ustadz ya, tapi digeser besok insyaallah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat penyelenggaraan Piala Dunia itu ada gak negara muslim yang pernah dapat Piala Dunia? Nggak ada ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Ya karena dunia hanya sementara. Jadi kita nggak semangat gitu ya. Ya karena dunia hanya sementara. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal di dalam Quran ya. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa khairu qarnun qarni ya. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik waktu, sebaik-baik periode adalah periode di mana ada Rasulullah. Qarni, periode di mana ada Rasulullah, periodeku, masaku. Summa ba'di, kemudian setelah itu summa ba'di, kemudian setelah kurunnya Rasulullah SAW ya. Tetapi kemudian kita bisa lihat bahwa alhamdulillah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai sebuah peradaban ya, sebagai sebuah bangsa itu kan menjelma ya setelah Rasulullah, bahkan itu menjadi sebuah negara yang menguasai dunia ya. Berkembang, makin lama berkembang. Kemudian ya mungkin puncaknya pada masa Turki Utsmani secara politis kali ya. Secara politis misalkan ketika Islam, negara Islam misalkan mengalahkan Konstantinopel, Istanbul. Walaupun secara keseluruhan yang masa terbaik adalah masa keemasan Islam adalah pada masa Rasulullah SAW. Ya. Kemudian mengalami penurunan hingga akhirnya khilafah diruntuhkan, dihapuskan pada tahun 1920. Pertanyaan berikutnya, mungkin pertanyaannya adalah kenapa pada masa Rasulullah SAW, pada masa-masa tersebut Islam menjadi sebuah bangsa yang baik, bangsa yang terbaik, bangsa yang hebat ya. Saya ngambil ada banyak sebab ya, mungkin bisa kita analisa. Tetapi kalau kita bahas sebuah bangsa itu kan terdiri dari masyarakat itu ya. Bisa juga dari teknologi dan sebagainya, tetapi bagian terkecil dari sebuah bangsa, sebagai dari sebuah negara, sebuah masyarakat adalah pribadinya ya, orangnya gitu ya. Dan bahkan mungkin dalam sebuah perang misalkan yang penting tidak hanya senjatanya, peralatannya, teknologi, tetapi yang lebih penting adalah orang di belakang senjata tersebut ya. Berarti di sini kita berfokus kepada perorangannya, kepada individunya ya. Pada suatu saat Khalifah Umar bin Khattab itu pernah mengumpulkan para sahabat ya, di dalam sebuah ruangan mungkin seperti ini. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, teman-temannya, kalau kalian punya harta sebanyak rumah ini gitu, misalnya sebanyak ruangan ini, apa yang kalian harapkan gitu ya. Apa maksudmu ya Khalifah gitu ya, Amirul Mukminin, ya apa harapan kalian? Maka kemudian para sahabat itu ada yang berharap, aku berharap punya emas sebesar rumah ini, kemudian aku infakkan di jalan Allah. Ada yang aku berharap punya permata dan seterusnya, kemudian diinfakkan ke jalan Allah. Sudah. Terus kemudian mereka kan kembali bertanya kepada Khalifah Umar, kalau enggak bagaimana ya Amirul Mukminin? Maka kata Umar, aku berharap aku punya orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Muaz bin Jabal, lalu kemudian Salim Maula Abu Zaifah, lalu kemudian aku infakkan mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini bagaimana perhatian Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada individu, kepada manusia dibandingkan misalkan kepada harta ya, kepada emas, kepada permata. Jadi bagaimana untuk memajukan sebuah negeri, sebuah bangsa, berarti yang diperlukan adalah
manusianya. Kemudian seperti apa kualitas manusia pada masa Rasulullah? Ya, saya kira ada banyak pilihan ya. Tetapi saya mau ambil sebuah perkataan dari Amr bin As radhiyallahu an. Ya, Amr bin As adalah salah satu orang yang cerdas ya. Salah satu orang paling cerdas di pada masa tersebut ya. Bahkan kalau misalkan waktu itu pernah dalam sebuah musyawarah itu, ketika pasukan muslimin akan menaklukkan Mesir ya, orang-orang itu berkata sesungguhnya Mesir itu dipimpin salah satu orang yang paling pintar dari Romawi di masa tersebut. Kemudian kata Umar, ya kita punya Amr bin As gitu, orang yang paling pintar di antara kita. Dan alhamdulillah akhirnya astaghfirullahaladzim Amr bin As menaklukkan ya, atau memfutuhkan Mesir ya. Kata Amr bin As, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Kemudian beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Jadi ini sebuah bagaimana kita memainkan peran gitu ya, memainkan psikologi kita agar kita bisa optimal dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Ya. Kalau di kita itu kan ada ya semacam ungkapan ya mungkin mirip-mirip, tetapi ini kita dapat hasilnya. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Itu kan keinginan. Ya itu keinginannya seperti itu. Tetapi kalau yang dilihat dari Amr bin As justru pekerjaannya. Kalau sekarang, kalau kata DJP, leverage activity-nya, aktivitasnya itu seperti apa? Jadi leverage activity-nya untuk dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah bagaimana kita beramal. Ya, ekspektasinya kalau misalkan beramal untuk kehidupan akhirat, seolah-olah kamu akan mati besok. Tapi kalau mau beramal untuk kehidupan dunia, kita beramal, bekerja itu seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, jadi maksimal. Ya. Dan ini banyak kita lihat dari kehidupan sahabat maupun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Cuma mungkin nanti akan ada pergeseran gitu. Pergeserannya apa? Mungkin yang dibilang maksimal zaman dulu itu di luar nalar kita gitu, atau mungkin sesuatu yang kita anggap sudah maksimal sekarang zaman dulu masih biasa-biasa aja gitu ya. Misalnya ada ungkapan bahwa ya kehidupan para sahabat pada masa tersebut adalah seperti singa di siang hari, kemudian seperti rahib di malam hari. Ya, bagaimana mereka membagi kehidupannya seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan kita gitu ya. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa menjadi orang yang terbaik gitu, orang yang baik ya. Kalau kita menjadi orang yang baik, insya Allah Islam juga akan menjadi peradaban yang baik gitu ya. Ada seorang orientalis ya, ini mungkin pandangan dunia luar terhadap orang Islam ya. Kalau nggak salah itu si Bernard Shaw ya. Bernard Shaw pernah bilang bahwa Rasulullah itu orang yang luar biasa gitu ya. Rasulullah, ketika dia cerita tentang Rasulullah, dia mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang kalau misalkan dia hidup pada masa sekarang, maka dia akan bisa memecahkan seluruh permasalahan dunia sambil minum secangkir kopi ya. Maksudnya beliau orang yang luar biasa cerdas, kemudian bijaksana, tapi santai gitu ya, sehingga masalah-masalah yang ada di dunia sekarang ini bisa selesai oleh Muhammad Rasulullah SAW sambil meminum secangkir kopi ya. Tetapi pandangan si Bernard Shaw terhadap umatnya itu, umat Islam kita ini justru sangat negatif ya. Beliau memuji Rasulullah seperti itu, tetapi ketika bicara tentang orang Islam, dia katakan ya orang Islam itu adalah pengikut Muhammad yang ya paling tidak sesuai dengan teladan dari pemimpinnya. Berarti memang ya begitulah kondisi kita menurut pandangan orientalis. Tinggal bagaimana kita mau memicu diri kita untuk menjadi lebih baik ya. Dimulai dari ya tadi mungkin kehidupan akhirat kita, ibadah-ibadah mulai dari yang wajib, kemudian sunnah,
dan seterusnya. Lalu kemudian memperhatikan bagaimana kehidupan dunia kita juga, seperti itu, boleh seperti itu ya. Dan memang kita lihat misalkan para sahabat itu kan juga luar biasa ya. Misalnya Umar bin Khattab, saya sering ambil contoh Umar bin Khattab karena beliau sangat menarik ya. Sangat menarik itu luar biasa gitu. Jadi Umar bin Khattab itu kan seorang presiden, bahkan mungkin kalau sekarang lebih dari presiden karena kekuasaannya kan berarti kan lebih dari beberapa negara. Ya. Tetapi kemudian ketika dia mau menerima kunci pembebasan Al-Quds Palestina ya dari pemimpin Kristen pada saat itu kan dia ditemani oleh seorang budak. Kemudian mereka naik 1 ekor keledai. Ya, karena dia ada 1 ekor keledai, ya mungkin harusnya kan presiden yang naik terus, tetapi Umar memilih naiknya gantian gitu ya. Nah, ketika sampai ke Palestina justru pas saat itu giliran Umar lagi menuntun keledai sementara budaknya itu naik di atas keledai. Itulah gambaran bagaimana kehidupan para sahabat. Ya. Jadi di sini yang kedua terkait dengan masalah dunia. Ya. Masalah dunia tadi kan disebutkan beramalah untuk akhirat seolah-olah kamu mati besok, beramalah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selamanya. Ya. Jadi kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakan keduanya gitu. Intinya seperti itu. Mengerjakan akhirat dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dunia dengan sungguh-sungguh. Nah, tetapi kemudian ketika sudah mendapatkan nikmat dunia, nikmat tersebut tidak dipakai, tidak dinikmati. Ya, hanya didapatkan tetapi kemudian digunakan untuk sebaik-baiknya amal kebajikan. Misalkan Abu Bakar As-Siddiq ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Siddiq itu menanggung kehidupan beberapa saudaranya ya. Seperti misalkan ketika kita bicara tentang kisah hadisul ifki, ketika hadis bohong, peristiwa perkataan bohong ketika misalkan Aisyah binti Abu Bakar itu difitnah. Nah, itu kan Abu Bakar memutuskan untuk tidak memberi tunjangan lagi kepada orang yang terlibat dalam, jadi ada saudara, dia punya saudaranya itu diberikan tunjangan setiap bulan, tetapi ketika ada hadisul ifki tersebut dia ikut menyebarluaskan berita bohong tersebut. Maka kemudian Abu Bakarnya marah gitu, lalu dia berniat untuk tidak memberikan bantuan lagi kepada saudaranya tersebut, tetapi kemudian Allah menegur gitu ya. Apakah kamu tidak ingin juga dimaafkan oleh Allah dan diberikan kasih sayangnya? Maka kemudian Abu Bakar kembali memberikan bantuan walaupun sudah tadi diperlakukan tidak baik. Begitu juga kalau kita lihat dari para sahabat ya, ada sahabat mungkin yang paling baik secara kualitas dalam tanda kutip ya, itu adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebelum 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada banyak sahabat yang dijamin masuk surga, tetapi yang istimewa ada 10 orang yang ketika masih hidup itu diberikan akan masuk surga dalam salah satu hadis, dalam satu perkataan saja, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, kemudian Zubair dan Thalhah. Ya. Nah, di antara mereka itu yang miskin itu cuma Ali bin Abi Thalib. Jadi di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Jadi saya pernah baca buku bahwa Rasulullah Islam juga mengajarkan kaya, disebutkan bahwa di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang miskin itu cuma Ali bin Abi Thalib gitu. Yang lainnya itu adalah orang-orang kaya, ya. Berarti ketika mereka meninggal kemudian mewariskan uang yang banyak gitu ya, harta yang banyak, seperti Umar ya, apalagi Abdurrahman bin Auf gitu ya, Thalhah itu pedagang, Abu Bakar juga pedagang, tetapi kehidupan mereka justru tidak mencerminkan bahwa mereka orang kaya. Berarti ini yang susah gitu ya. Jadi tadi kita berusaha semaksimal mungkin optimal untuk kehidupan dunia, tetapi ketika kita dapat itu tidak digunakan ya. Seperti Abu Ubaidah misalkan, beliau adalah gubernur Irak yang menggantikan siapa? Khalid bin Walid. Ya, jadi katanya wallahu alam, tapi ketika beliau itu punya rumah, ya rumahnya itu
berdiri mentok, tidur mentok gitu. Seperti apa? Berarti rumahnya sangat kecil ya. Kemudian Umar bin Khattab itu pernah untuk ngetes bagaimana sih kehidupan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di sana ketika jadi gubernur. Lalu dia mengirimkan bantuan sebanyak 40.000 dirham kepada Abu Ubaidah ya. Jadi dikirim lewat pembantunya, tolong ini kirim kepada sahabatku Abu Ubaidah gubernur Irak, apa yang akan dilakukannya dengan uang ini 40.000 dirham. Kemudian datang ke rumah Abu Ubaidah lalu diberikan, kemudian sama Abu Ubaidah itu dibagi-bagikan sehingga sore hari itu sudah habis 40.000 dirham. Kemudian istrinya nanya, "Bang, tadi kan ada utusan Umar." "Iya." "Bawa duit?" "Iya." "Mana duitnya?" "Udah habis." Gitu. Jadi lalu istrinya marah-marah, tidak hanya kepada Abu Ubaidah tapi juga kepada pembantunya, "Tolong bilang sama Umar, besok-besok nggak usah ngasih duit karena tidak membawa kebaikan ke sini." Gitu. Maksudnya ya mungkin ya mama kan seperti itu mikirinnya kebutuhan keluarga juga ya, tetapi seperti itulah kehidupan para sahabat ya. Sehingga ya tinggal bagaimana sekarang diri kita tadi seperti pandangan orientalis ya, mungkin pandangannya seringnya sih mungkin tidak benar gitu, tapi beberapa mungkin perlu kita perhatikan seperti tadi, apakah memang kita ini sebenarnya sebagai umat Muhammad, sebagai penerus Muhammad sudah mengerjakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya dengan benar ya. Terakhir tadi di dalam Quran surat Ibrahim atau Al-Ahzab tadi ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah diri-diri mereka sendiri ya. Jadi tadi kumpulan dari kaum itu akan berubah tergantung perubahan yang ada di dalam orang-orangnya, atau bisa juga diartikan bahwa seorang itu tidak akan berubah sebelum dia mengubah jiwanya. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini sebagai sebuah bulan yang istimewa memberikan semangat istimewa kepada kita untuk lebih memperbaiki diri kita ya, tidak hanya di dalam pekerjaan akhirat tetapi juga di dalam pekerjaan dunia. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, kebaikan di akhirat dan juga kebaikan di dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.